to Recruiter Recruiter Community Community Channel. Gue Caroline. Gue Chandra. So hari ini kita mau ngapain? Gue juga sebenarnya bingung sih, cuman ya berhubung kita dipaksa ya hari ini, nggak dipaksa juga sih ya. Ini volunteering kita ya. Iya sih, kita pengen ngobrol-ngobrol sih ya sebenarnya. Oke. Oh, oke. Hari ini kan kita udah masuk ke era new normal nih ya. Iya. Lu sendiri kantor udah masuk belum? Kalau di tempat gue kebetulan seminggu. Jadi minggu ini masuk, minggu depan work from home. Jadi kayak ada yang A, ada yang B. Oh, oke. Bagi 2 tim. Kalau lo? Hampir sama sih, cuma bedanya gue di tiap departemen itu dibagi 3 tim, A, B, dan C. 1 minggu WFO, 2 minggu WFH gitu. Terus Enak ya 2 minggu ya? sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Lu sendiri lebih suka WFO atau WFH? Untuk kita di dunia HR kayaknya 50-50 kali ya. Enaknya work from home, kita bisa lebih bebas untuk reach kandidat gitu kan, secara kita recruiter gitu kan. Tapi enaknya work from office, segala hal administrasi gitu-gitu itu akan lebih mudah sebenarnya gitu. Nah tapi emang pandemik ini tuh kayak dampaknya gede banget sih, lumayan ya ke semua industri. Betul. Ya. Apalagi kita kan di Recruiter Community ini kan banyak berbagai macam industri ya, ada food and beverage, ada consumer good, mungkin di mining, jadi jasa, di konsultan, pasti kan beberapa di industri itu kena dampaknya juga, bener nggak, Vero? Nah, di sini pun kita udah kemarin sempat sebar kuesioner ya, bener ya? Di grup kita ada kuesioner soal curhatan sih sebenarnya ujung-ujungnya ya dari teman-teman recruiter soal dampak dari pandemik COVID-19 ini ke pekerjaan kita sebagai recruiter gitu ya. Nah hari ini kita bacain beberapa curhatan terpilih, mungkin dari gue atau dari dulu? Mungkin dari lu dulu ya, ladies first. Oh, ya. ladies first. Karena dari ribuan banget ya, kita kan banyak. Dari ribuan kuesioner yang kita udah tampung, tapi kita hanya pilih beberapa aja nih yang memang kita buat kita share bagi teman-teman semua. Ya, kayaknya memang ini isu semua recruiter gitu ya. Betul. Oke, gue baca dulu ya. Yang boleh. Pertama, ada yang curhat. Dalam konteks pekerjaan tuh nggak banyak aktivitas seperti sebelum pandemik untuk rekrutmen gitu. Jadi sekarang PR-nya itu menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan tugas-tugas lain yang perlu disusun sebelumnya tapi belum sempat diselesaikan. Gitu. Bener sih. Kalau gue sendiri dan beberapa teman-teman lain yang kemarin gue sempat curhat, banyak pekerjaan yang dulu sempat tertunda dan banyak yang di administratif task gitu ya, mereka akhirnya ya udah karena rekrutmennya di freeze, terus yang sebelumnya dikerjain deh tuh PR-nya gitu ya, banyak sih. Jadi istilahnya kalau gua nangkap adalah yang mungkin kerjaannya kemarin ditunda karena sifatnya administratif kali ya gitu, karena lebih banyak pengen interview atau apa gitu. Tapi dengan ada pandemi ini jadi mengerjakan hal-hal administratif yang sempat memang ke hold kali ya. Jadi bisa beres-beres. Benar. Berarti emang bisa disimpulkan ya rekrutmen maksudnya di freeze sih ya. Jadi ya kerjaan yang lama kita kelarin lagi. Kalau lo ada yang lain nggak? Nah kalau dari gua kemarin tuh ada yang ini curhatan juga ya, namanya juga curhatan ya gitu. Jadi dia dari sektor jasa nih, khususnya di bisnis facility service dan outsourcing yang memang salah satu bisa adalah di ketersediaan manpower. Dampaknya pandemi ini cukup besar gitu, karena kenapa? Kliennya itu udah 8 dari 10 sektor memerlukan WFH dan bahkan sempat tutup kantor. Jadi klien itu adalah mall atau retail. Nah, hal ini berdampak banyak karyawan kami yang tidak memiliki area kerja, sehingga diperlukan pengelolaan perencanaan manpower yang tepat, yang juga harus mendukung protokol yang ditetapkan pemerintah, tapi juga harus berpedoman kepada aturan ketenagakerjaan. Dari sisi pekerjaan rekruter, kami belum menemukan cara yang paling tepat untuk bisnis proses baru atau new normal, karena masih diperlukan proses tatap muka dalam beberapa prosesnya, gitu sih. Ini agak lumayan sulit juga, bersedih juga nih, maksudnya pasti ini harus memang nggak cuma dipikirin mungkin dalam satu aspek aja atau mungkin satu area, jadi harus memang benar-benar kayak harus dibikin gede juga kali kayaknya ya, karena ini kayaknya dia kan emang harus bikin strategi baru ya jadinya ya untuk manpower. Betul. Ya masih dengan segala keterbatasan gara-gara pandemi COVID-19 ini. Bener sih, itu terjadi sih di banyak industri ya. Iya. Dan memang ini juga berdampaknya mungkin yang sebelumnya sangat konvensional, yang mungkin secara teknologinya belum ngikutin, tapi dengan ada pandemi ini jadi tersadar nggak sih mungkin
pentingnya Penting teknologi ya dan betul. digital di era sekarang ini. Ya semoga cepat terselesaikan ya, supaya juga ada nanti solusinya ya untuk Ya. di bisnis ini gitu. Mungkin dari dulu lagi nih Carol. Oke. Selanjutnya ini ada satu curhatan lagi. Selama pandemi, manajemen memutuskan untuk melakukan rekrutmen secara lebih selektif. Jadi hanya role-role tertentu yang tetap berjalan prosesnya, sedangkan sisanya ditunda. Pada awalnya saya, si orang ini ya, mengira workload-nya akan berkurang. Tetapi pada kenyataannya rekan satu departemen ada yang dipindah tugaskan ke divisi lain, sehingga tinggal dia sendiri di rekrutmen. Oke. Workload bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Hmm. Akan tetapi ini dianggap sebagai challenge dan semoga dia bisa mengerjakan yang terbaik sebagai individu. Oke. Iya. Ada sih beberapa teman yang kayak gini juga kemarin karena rekrutmen itu di freeze, jadi teman-teman recruiter akhirnya di assignment-kan lah ya, misalnya ditugaskan untuk Diperbantukan membantu lah, ya betul. benar-benar untuk membantu departemen lain atau fungsi lain dalam HR gitu. Satu sisi iya sih self development ya gitu, tapi satu sisi buat teman-teman yang stay di rekrutmen selain pekerjaan yang mungkin bertambah, Belajar hal baru nggak sih? belajar Nah, banyak sih betul. sebenarnya ya. Tetap ada sisi positifnya ya, Ada Carol ya. positifnya gitu. Mungkin yang selama ini kerjaannya di recruiter, tapi karena ada pandemi ini, jadi contoh kayak tim gua tuh ada diperbantukan ke HRBP atau payroll gitu. Jadi kan secara lu punya skill lu bisa bertambah kan gitu. bertambah. Misal lu belajar HRBP, lu belajar bagaimana strategi, manpower planning, lu juga bisa belajar tentang undang-undang kekerjaan di payroll segala macam gitu. Belajar gratis sama Nah, yang bikin. betul. Tetap ada sisi positif sebenarnya kalau gua tangkap. Cuma ya teman-teman yang rekruter yang akhirnya jadinya pekerjaannya nambah lagi, ya udah sih ya sekarang mungkin gimana caranya kita bisa manage tugas kali ya, manajemen tugas sama manajemen waktu supaya rekrutmen berjalan lancar, sama ya itu tadi rekrutmen kan syarat akan administratif ya Betul. salah satunya. Mungkin ya sekarang rekrutmen di freeze dan cuma sendirian mungkin, jadi ditambahin aja kali ya pekerjaan administratif, mungkin diberesin dulu. Betul. Paling gitu ya. Apalagi ya? Oh ada lagi ya? Oh, ada Oh, lagi gua. masih ada. Masih ada lagi. Banyak ya. Berapa sih anggota rekruter? Kan gue bilang community ini? tadi itu udah Ribuan ya? ribuan Oke. gitu ya. Nah ini yang dari gua adalah kebetulan MPP 2020 kami banyak di kuartal 1 dan 2, sehingga pemenuhan sudah banyak di kuartal pertama, dan untuk di kuartal kedua ini tinggal sisa beberapa saja gitu. Nah di kuartal 2 ini harus banyak dipenuhi, jadi pas di kuartal 2 sampai dengan kuartal keempat itu hanya hire posisi-posisi pentingnya saja ya, yang berpengaruh untuk bisnis gitu ya, hampir sama juga ya. Iya. Nah jujur sebagai rekrutmen ini agak sepi banget ya, terutama untuk soal partnership dan employee branding ke event-event offline, mungkin kayak ke kampus-kampus ataupun yang lainnya juga gitu. Nah jadi kerjaan bantuin tim lain juga banyak buat event internal kantor, terus ngurusin persiapan starter pack, karyawan pas mulai kembali ke kantor, masa transisi, dan ngurusin survei penilaian kerja karyawan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi hampir mirip, Kemana-mana ya? jadi hampir mirip kayak yang tadi sebenarnya Iya, sih. iya. Jadi ya kalau yang gue lihat dari sini adalah mungkin dia udah, sebenarnya sih ada sisi positif juga ya, dia udah hire kandidat yang banyak itu di kuartal 1 dan 2. Jadi pas memang di kuartal selanjutnya secara memang ini ada pandemi ini, jadi ke hold mungkin ya gitu, dan jadi dia bantuin tim ngurusin lain. hal lain. Betul gitu, hampir sama sih sebenarnya, cuman sisi positifnya dia belajar hal lain, Career development lah benar ya. betul. Jadi nanti ya mungkin setelah pandemi ini gue bisa belajar yang lain loh gitu, Setuju. dan yang paling penting adalah bersyukur sih lu masih bisa Kita kerja. masih ada pekerjaan. Nah betul, masih bisa bersyukur bisa kerja, dan untungnya juga mungkin masih yang dibayar full ya, atau mungkin ada yang mungkin Ada masih yang dipotong, Betul. tapi masih ada monthly salary gitu ya. Itu benar sih, itu poin yang paling Iya. bagus ya, kita harus tetap bersyukur. sama sih. Gue selama pandemi ini adalah yang tadinya gue suka ngeluh ya sama kerjaan gue yang banyak, ini jujur-jujuran aja nih, tapi dengan ada pandemi ini Bos kayak lo bakal nonton gak sih? jadi gue semakin ini ya religius, dalam arti adalah aduh gue bersyukur banget nih ya, maksudnya
gue masih bisa kerja gitu, atau mungkin bagi teman ya. bener masih bisa kerja, masih bisa bangun pagi, masih bisa sehat gitu. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin ada unpaid leave lah, atau mungkin gajinya dipotong, tapi tetap harus bersyukur karena lu masih bisa kerja gitu. Jadi lu ada lagi nggak? Sih kayaknya kemarin tuh juga ada beberapa teman yang ngasih kayak harapan gitu loh. Oke, wish lah ya. Gimana ya, karena mereka kan benar-benar ngerasain nih dampak pandemik ini ya ke rekrutmen. Nah, salah satunya nih ada yang bilang semoga banget ekonomi itu kembali stabil atau pulih. Amin. Tenaga kesehatan dan tenaga kerja itu dapat konseling untuk mental health yang terkena dampak, karena bener banget banyak yang layoff ya. Kemarin kita banyak dapat kabar layoff. Lalu ada juga pelatihan untuk membuat keterampilan yang bermanfaat untuk menghasilkan dan mendapat penghasilan gitu. Jadi intinya jangan meninggalkan teman-teman yang udah di layoff kemarin. Ya bisa sih ya itu jadi. Siapa ya? Gue pengen tahu nih orangnya ya. Bijak mulia sekali. Banget ya. Bijak, mulia. Penasaran gue juga siapa nih. Ya. Ini kita harus tanya nih ke anak recruiter community. Pasti ini orang yang lagi nontonnya pasti malu-malu nih gue. Okay. Lalu ada harapan lain nggak? Oke, ini dia kalau dari gue, ini campuran ya, Inggris Indonesia gitu lah ya. Everyone have their own struggle. Begitupun every company. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan aman ya. Juga selalu bisa bersyukur. Nah, sama kan sama gue nih. Juga selalu bisa bersyukur di tengah keadaan serba sulit ini. Insya Allah kita bisa melewati ini semua bersama-sama. Amin. Keren banget nih. Selalu meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, dia selalu positif. Ya, pasti kan ada hal positif yang kita dapat dari selalu ada hal positif gitu sih. Gitu aja ya hari ini curhatan sama Chandra dan sama gua Caroline. Thank you sudah nonton YouTube channelnya Recruiter Community. Yang mau gabung silahkan hubungi LinkedIn kita. Iya, dan kita juga lagi open recruitment ya. Open recruitment untuk member gitu ya. Jadi nanti kita recruiter lagi open recruitment. Nah, benar, betul. Jadi kita sudah sudah share juga iklannya di LinkedIn, di Instagram, recruiter social media kita gitu. So, kita tunggu joinnya. Dadah.